Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Profesor Andri Sumitra MA. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas uang, sistem keuangan, dan lembaga keuangan dalam perspektif ekonomi Islam. Setelah sebelumnya kita membahas uang, sistem keuangan, dan lembaga keuangan dalam perspektif ekonomi umum. Yang pertama kita membahas uang ya. Dalam ilmu ekonomi umum, uang adalah suatu media pertukaran yang diterima secara umum untuk pembelian barang dan jasa serta melaksanakan pembayaran utang, ya. Jenis uang dapat beragam, mulai dari uang kertas, uang logam, hingga bentuk uang elektronik dan uang digital, seperti kartu kredit dan mata uang kripto. Uang fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan sebagai standar pembayaran. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi modern. Uang berperan sebagai media tukaran, memfasilitasi investasi, konsumsi, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi lainnya. Keberadaan uang yang stabil dan dapat dipercaya ini sangat vital bagi kesehatan perekonomian suatu negara. Perkembangan uang dapat ditelusuri sejak zaman prasejarah, mulai dari barter hingga kemudian uang berevolusi menjadi sistem yang lebih kompleks. Uang telah mengalami perubahan, ya, bertransformasi dari barang-barang berharga, mulai dari biji-bijian hingga koin logam dan uang kertas, hingga kemudian menjadi uang elektronik. Dan saat ini telah terbit pula uang digital atau uang kripto berbasis teknologi blockchain. Dalam perjalanan standar moneter, ya, uang mulai dari standar emas, kita sebut dengan gold standard. Kemudian standar perak, silver standard. Standar kembar, bimetallism standard. Kemudian berbasis standar kepercayaan yang tidak lagi di-backup oleh emas atau perak. Kita kenal dengan fiat standar dan sekarang ini mata uang disebut dengan mata uang standar kripto dengan menggunakan teknologi blockchain. Selanjutnya kita akan coba membandingkan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam pelacakan sejarah Islam, kita menemukan bahwa sejak masa kekhalifahan, uang yang digunakan adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak, yang di dalam dua jenis uang ini sama-sama memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai pada fisik uang itu sendiri. Namun perlu kita tegaskan bahwa dinar itu sesungguhnya berasal dari era kerajaan Romawi, sedangkan dirham perak adalah berasal dari era kerajaan Persia. Uang pada masa Islam digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan berbagai transaksi ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dan ternyata dalam penelusuran sejarah ditemukan bahwa belakangan para ahli Islam juga mengakui penggunaan uang kertas dan uang logam yang kita sebut dengan uang fiat, ya, sepanjang uang tersebut dipergunakan, diedarkan dan dikelola secara adil serta dalam pengelolaannya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa ternyata terdapat dua corak pemikiran berkaitan dengan mata uang dalam khasanah pemikiran Islam. Pendapat pertama dikemukakan oleh Al-Makrizi. Beliau membatasi mata uang dalam Islam itu sesungguhnya hanya pada emas dan perak. Sedangkan pendapat kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan tidak ada batasan mata uang dalam Islam. Tetapi mata uang dalam Islam sesungguhnya diserahkan kepada mekanisme uruf atau kebiasaan dan kebijakan negara. Dan fakta sejarah hari ini menunjukkan bahwa dunia internasional hampir seluruhnya menggunakan mata uang kertas atau fiat money. Ya, meskipun beberapa negara awalnya menggunakan standar emas, tapi kemudian hampir mayoritas seluruh negara internasional hari ini menggunakan sistem mata uang kertas atau fiat money yang basisnya adalah kepercayaan.
Selanjutnya, apabila kita melihat konsep utama terkait dengan uang dalam pandangan Islam, yang pertama, Islam memandang uang sebagai sebuah flow konsep, bukan stok konsep. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Islam memandang uang itu sebagai sesuatu yang harus mengalir. Tidak boleh dia disimpan, tapi dia harus dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai bahan baku transaksi yang dipertukarkan dengan barang, dengan jasa, atau dengan proyek-proyek bisnis yang lainnya. Yang kedua, Islam memposisikan uang sebagai potential capital, bukan komoditi, ya, bukan barang yang bisa dipertukarkan begitu saja lalu dia bisa menghasilkan keuntungan. Tapi dalam Islam, uang disebut dengan potential capital, bahwa dia akan memperoleh keuntungan apabila dia nanti dipertukarkan dengan barang lain, ya, bisa dengan barang, bisa dengan jasa, bisa dengan prestasi, ya, bisa dengan upah dan lain sebagainya. Upah kerja, bisa dengan proyek dan lain sebagainya. Yang ketiga, Islam melihat uang adalah milik umum, money as public goods, bukan milik pribadi. Oleh karena itu, di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang, itu sesungguhnya masih terdapat hak orang lain yang harus dia keluarkan, baik dalam bentuk zakat yang wajib, maupun yang sunnah dalam bentuk infak, sedekah, maupun wakaf. Uang selanjutnya juga diakui dalam Islam memang benar memiliki kegunaan, baik sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Oleh karena jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan juga mempengaruhi tingkat harga, dan Islam mengakui ini, ya. Islam mengakui peran uang dalam melancarkan tukaran, memajukan spesialisasi kerja, mendorong tabungan maupun investasi. Ya, Islam mengakui penggunaan uang akan menaikkan pendapatan nasional, yang berarti jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan masyarakat tentu menjadi lebih besar. Untuk tingkat pendapatan nasional tertentu, dibutuhkan adanya jumlah uang beredar dalam jumlah tertentu pula. Dan penambahan jumlah uang beredar sampai suatu tingkat tertentu diakui akan menaikkan pendapatan. Dengan majunya transaksi keuangan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, maka uang bisa menjadi suatu aset keuangan yang paling liquid, ya. Dan karena likuiditasnya tersebut, uang dapat menimbulkan ragam instrumen keuangan lainnya, termasuk keuangan Islam. Itu juga mendesain dan menciptakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam, permintaan uang mesti dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bukan untuk konsumsi barang haram, barang mewah yang tidak diperlukan, atau pengeluaran-pengeluaran non produktif, bahkan untuk aktivitas-aktivitas spekulatif. Nah, oleh karena itu, kebutuhan untuk memutar uang yang kita sebut dengan sirkulasi uang menyebabkan Islam juga membolehkan dan mengakui dibentuknya sistem keuangan, ya. Islam mengakui fungsi dari sistem keuangan yang sangat bermanfaat, ya, dalam mengalokasikan atau mendistribusikan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana. Yang itu bagi pihak yang membutuhkan dana bisa digunakan secara produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi atau kekayaan. Bagi pihak-pihak yang kelebihan dana, dana tersebut tidak idle, ya, tidak menganggur, tapi bisa didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara produktif, dan itu nanti mendorong ekonomi tumbuh dan akhirnya terakumulasilah kekayaan. Oleh karena itu, proses intermediasi dalam sistem keuangan ini tentu nanti akan melibatkan produk dan jasa keuangan yang tentu ditawarkan oleh lembaga keuangan. Nah, dalam sistem keuangan Islam, seluruh mekanisme dan proses penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya, itu mestilah patuh pada ketentuan syariah yang kita sebut dengan syariah compliance. Lembaga keuangan Islam menawarkan produk dan jasa keuangan yang mematuhi prinsip syariah. Dalam hal ini prinsip syariah terutama adalah fatwa
ekonomi dan keuangan. Dalam konteks Indonesia adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam konteks global sudah ada AAOV, yaitu keputusan dari Badan Resmi Akuntansi dan Keuangan Syariah Global. Nah, ini kita lihat perbandingan proses intermediasi keuangan. Dalam konteks keuangan konvensional, arus penghimpunan dana dan arus penyaluran dana itu menggunakan tingkat bunga sebagai standar harganya, ya. Nah, kita lihat ilustrasi ya, dalam bank konvensional misalnya. Bank akan menghimpun dana dari setoran uang simpanan nasabah dan nasabah mendapatkan bunga dari simpanan tersebut. Selanjutnya, dana yang terhimpun itu akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Dan nanti debitur membayar bunga pinjaman kepada bank. Nah, ini berbeda dengan sistem Islam, ya. Sistem Islam intermediasi keuangannya itu menggunakan prinsip-prinsip dan operasional yang didasarkan kepada syariah. Kita ambil contoh nih dalam sistem perbankan syariah. Bank syariah itu menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana itu tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggantinya dengan sistem lain. Misalnya giro itu menggunakan akad wadiah, tabungan dan deposito misalnya menggunakan akad mudharabah. Sedangkan dalam proses penyaluran dana, masyarakat yang menggunakan dana itu tidak membayar bunga kepada bank syariah, tapi membayar keuntungan sesuai dengan perjanjian, menggunakan akad-akad yang digunakan dalam proses penyaluran pembiayaan tersebut. Bisa jadi menggunakan akad bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Bisa juga pakai akad jual beli, ada murabahah, ada salam, ada istisna dan ada ijarah. Bisa juga menggunakan akad jasa, ada qard, hiwalah, kafalah, wakalah, rahan ya dan lain sebagainya, dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, oleh karena itu lembaga keuangan Islam itu juga memiliki ekosistem yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Yang pertama, lembaga keuangan Islam membutuhkan regulator, baik dalam konteks internasional maupun dalam konteks nasional. Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS, ya, ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini semua juga ikut mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah. Selanjutnya, pelaku-pelaku lembaga jasa keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Ya, non-bank syariah ini banyak sekali nanti kita bahas. Ada pasar modal syariah, ada pasar uang syariah, ada asuransi syariah, ada perusahaan pembiayaan syariah, ada lembaga keuangan mikro syariah ya, dan itu semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya juga ada lembaga pendukung keuangan syariah. Tentu saja nanti misalnya di pasar modal itu ada Bursa Efek Indonesia. Nah, itu juga sudah menyediakan model-model bertransaksi yang mengakomodasi prinsip syariah ya. Di perbankan misalnya ada LPS. Ya, LPS juga nanti akan menjamin dana-dana di perbankan syariah ya. Nah, jadi lembaga-lembaga pendukung tersebut yang selama ini hadir untuk sebagai enabler, lembaga yang memungkinkan industri keuangan syariah bisa beroperasi dengan lebih baik, itu juga sudah ada yang menggunakan pola-pola keuangan syariah. Demikian perbandingan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional dalam perspektif uang, lembaga keuangan dan sistem keuangan. Semoga materi ini bisa membantu kita semua. Ketemu lagi pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.